Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita semua untuk beramal soleh. Semoga itu menjadikan sebab sebagai husnul khatimah. Islam itu luar biasa, luas ilmunya dan penuh dengan rasionalitas. Tidak boleh saklek. Berapa tambah berapa sama dengan 10, atau berapa kurang berapa sama dengan 10. Kalau 5 tambah 5 pasti 10, selain itu salah. Maka itu yang tidak benar. Selagi itu jalannya benar, hasilnya benar, itu adalah Islam. 8 tambah 2 bisa 9 tambah 1, yang penting hasilnya 10. Maksudnya dalam Islam itu banyak namanya berbagai macam perbedaan. Ada mazhab apa, ada mazhab apa. Tidak boleh satu mazhab yang lain merendahkan, menyalahkan, bahkan mengkafirkan yang lain. Dulu Imam Ahmad bin Hanbal ketika masih mudanya keras. Dalam artian pokoknya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, begini aturannya. Man taraka shalah faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, dia kafir. Sudah kafir. Tapi setelah ketemu dengan Imam Syafi'i, sambil ketawa-tawa Imam Syafi'i nanya, "Ya Ahmad, kaifa yatubu tarikus sholah?" Ya Ahmad, bagaimana orang meninggalkan sholat, taubatnya itu gimana? Ya taubatnya dengan melaksanakan sholat. Kemudian Imam Syafi'i nimbali lagi. Balik nanya lagi, bagaimana sahnya sholat orang kafir? Ya enggak Pak? Syarat sahnya sholat adalah Islam, berakal, suci, tempat, dan ketika dia meninggalkan sholat jadi orang kafir, terus taubatnya bagaimana? Taubatnya dengan sholat. Sementara dia sudah ada kafir. Sementara syaratnya sholat adalah dia harus Islam. Maka di situ mulai Imam Ahmad bin Hanbal ngaji kepada Imam Syafi'i. Lihat dulu ilahnya apa. Kenapa dia meninggalkan sholat? Kenapa dia nggak sholat? Kalau hanya karena dia malas, maka dia hanya dihukumi berdosa besar. Tetapi kalau sudah protes jahidan, melawan, menganggap bahwa sholat tidak wajib, baru dia dilabeli sebagai orang kafir murtad. Maka untuk sholat, untuk taubatnya dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Maka lihat dulu, tanya, kenapa Pak nggak puasa? Sebentar lagi kan puasa, kenapa nggak puasa? Nggak kuat saya. Masih muda, gagah, nggak kuat. Ternyata punya penyakit ini. Yang penting dia harus punya niatan. Jangan sampai mengatakan puasa Ramadan nggak wajib. Nah itu sudah namanya kharijun, keluar dari Islam atau murtad. Menghargai, menghormati, jangan sampai menyalahkan, jangan sampai
sampai jatuh kepada mengkafirkan, memusyrikkan, luar biasa. Dilihat dulu. Kemudian dengan kaitannya dengan kita di sini masuk kepada bab husnudzon dan harus menghindari suudzon. Kemarin ditegaskan bahwasanya ghayatuhu, ujung puncaknya daripada husnudzon adalah ghayatu husnudzon bil muslimin an la ta'taqida syarra fi syai'in min af'alihim wa aqwalihim wa anta tajidu lahu muhammilan fil khairi fa illam tajidu lahu muhammilan fihi kal ma'asi fa nihayatu husnudzon bitarkihima bimurtakibiha an tanhahum anha fatadhunnu bihim anna imanahum yahmiluhum alal intiha anha wa tarkul asrar alaiha bitawbati minha. Puncak husnudzon itu adalah kita meyakini tidak adanya keburukan. Kita meyakini tidak adanya keburukan dalam segala perbuatan dan ucapan dan tingkah laku muslim yang lain. Walaupun kita menemuinya dia berbuat salah, berbuat maksiat, harus memunculkan dalam diri kita tidak ada keburukan dalam perbuatan, perkataan, tindak tanduk orang muslim yang lain. Walaupun ketika kita menemuinya dia sedang berbuat maksiat. Maka husnudzon yang baiknya adalah kita memberikan dia nasihat, mengingatkan dia bahwa itu salah. Barangkali dia khilaf dan kita menutupi kesalahannya, jangan menyebarkannya. Ingatkan, nasihati, dan semoga keimanan yang ada dalam diri muslim tadi mencegahnya untuk berbuat maksiat dan segera untuk bertaubat. Kalau tidak, kita juga salah. Salahnya apa? Tidak memberikan peringatan kepada orang muslim yang lain yang berbuat salah. Kalau sudah kita nasihati, kalau sudah kita tegur, sudah gugur kewajiban kita. Dan kita yang berbuat maksiat, jangan sampai Allah langsung yang menegur. Entah dengan musibah, entah dengan apa. Ghayatu su'udzon bil muslimina an ta'taqida su'a fi af'alihim wa aqwalihim allati dhaharaha al khair. Dan puncak su'udzon terhadap orang muslim yang lain adalah, ini su'udzon, berburuk sangka. Apa puncaknya adalah engkau meyakini keburukan, adanya keburukan yang terkandung di dalam perkataan, perbuatan, tindak tanduk orang muslim yang lain. Walaupun yang muncul dalam tindak tanduknya perbuatan baik. Wa mithalu dzalika, contohnya adalah antara musliman yuksirus sholata wa shadaqata wa tilawata fatadhunnu bihi annahu ma fa'ala dzalika illa mura'iyan lin-nasi wa hirsan 'alal mali wal jahi wa hadza dhannul fasid wa la yashturu illa min dhi tawiyatin khabithatin. Puncak suudzon terhadap muslim yang lain adalah engkau meyakini adanya keburukan dalam perkataan, perbuatan, tindak tanduk muslim yang lain. Padahal yang kita lihat adalah kebaikan yang dia lakukan. Contohnya apa? Contohnya adalah kita melihat orang muslim, orang Islam yang lain yang rajin sholatnya. Banyak sholat, kemudian sering sedekah, sering ngaji. Muncul dalam suudzon kita mengatakan, itu dilakukan karena pengen dipuji orang,
karena riya, karena pengen mendapatkan kedudukan. Kalau bahasa kitanya mah pencitraan. Akan tetapi kalau kita melihat orang muslim yang lain emang biasanya begitu. Jamaahnya rajin, seneng sodako, seneng ngaji Quran, sehari 1 juz. Lalu kita sangkakan, pasti tujuannya karena riya. Berarti kita termasuk orang yang memiliki hati yang buruk, memiliki hati yang suudzon, dan ini luar biasa bahayanya. Karena suudzon termasuk yang paling tinggi, kerusakan atau keburukan yang paling tinggi adalah suudzon. Yang lebih bahayanya adalah itu termasuk daripada tindakan orang-orang munafik. Apa sebab? Kita lanjutkan. Wa hadzal dzann al-fasid. Inilah prasangka yang sangat merusak. La yasturu illa min dhi qawiyatin khabithatin. Yang tidak keluar kecuali dari orang memiliki kebiasaan yang buruk. Wa huwa min akhlaqil munafiqin. Dan dia termasuk daripada perangai orang-orang munafik. Suudzon termasuk dalam kategori perilaku orang munafik. Faqad qala Allah Ta'ala fi wasfihim, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam rangka menyerangkan sifat orang-orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu memperdaya, mempermainkan, menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah lah yang menipu, mempermainkan orang-orang munafik. Yura'unan nas, pengen dilihat oleh manusia. Siapa orang-orang munafik? Ayyarmunahum birriya, yaitu melemparkan mereka dengan riya. Orang-orang munafik. Kalau di ayat selanjutnya, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'un nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka sangka mempermainkan Allah. Padahal Allah lah yang mempermainkan mereka. Yura'unan nas, mereka melakukan segala sesuatu pengen dilihat oleh manusia. Idza qamu ila sholati qamu kusala, dan ketika bangun untuk sholat males-malesan. Maka hati-hati ketika kita mendengar suara azan, sholat rasanya sholat malas-malesan, berarti sudah muncul dalam diri kita tanda-tanda orang munafik. Dan kalaupun mau, mereka yura'unan nas, mereka ingin sholatnya dilihat sama orang. Wa qala alaihi salam, akthiru min dzikrillahi hatta yaqulal munafiquna innahum mura'un. Dan Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah kalian berzikir pada Allah, sehingga orang-orang munafik mengatakan sesungguhnya mereka itu pengen dilihat orang, sesungguhnya mereka itu riya. Apa maksudnya? Perbanyak zikir, perbanyak sholat, perbanyak tilawah, sehingga orang munafik menyangka kita melakukan itu semua riya. Di ayat yang lainnya Allah jelaskan, yalbisuna mutawwi'ina, orang munafik itu menyangka kita lamiza yalmazi itu berbisik-bisik kepada orang lain
kita yang rajin sholat, mutawwi'in itu artinya memperbagus ibadah, melihatnya, menyangkanya kita orang yang pengen dilihat orang atau riya, ibadah kita tuh riya. Itu termasuk daripada puncaknya suudzon, adalah merupakan salah satu karakter orang munafik. Istighfar, segera istighfar, segera ikuti. Maksudnya gimana? Ikuti dia yang rajin. Karena anjuran Rasulullah, perbanyaklah zikir kepada Allah, dalam arti entah zikir, entah ngaji, entah ibadah, perbanyak. Sehingga orang munafik melihat kamu itu, melakukan itu semua adalah riya. Jangan malah berhenti. Ada lagi tokoh yang lain mengatakan, ulama yang mengatakan, siapa yang ibadah di kesepian karena takut dikatakan riya, maka termasuk dia hamba yang kesepian. Hamba menyembah kesepian. Maksudnya apa? Supaya menghindari, sudah kalau mau sholat saja di masjid atau gimana, jamaah di masjid, nggak usah mikirin bisikan-bisikan setan, wah kamu riya. Nggak usah dengerin, justru dilawan dengan memperbanyak husnudzon. Walaupun kita melihat orang lain berbuat salah, jangan sampai kita menghukumi di dalam dirinya ada keburukan. Malah bagusnya adalah segera nasihati. Wa alaika bil iktsari minad du'a wal istighfar li nafsika wa li walidayka wa qarabatika wa ashabika khususan wa li sairil muslimina umuman. Wa alaika, dan hendaknya kalian memperbanyak doa dan istighfar. Li nafsika, untuk dirimu, wa li walidayka, dan untuk kedua orang tuamu, wali qarabatika, dan untuk kerabat-kerabatmu, washabika, dan untuk sahabat-sahabatmu, khususan secara khusus, walisairil muslimin umuman, dan untuk seluruh orang Islam secara umum. Ini anjurannya adalah, kalau kita belum sanggup untuk bersedekah membahagiakan orang Islam yang lain, paling tidak doa dan istighfarnya jangan pelit, dibagikan juga untuk semuanya. Maka ulama-ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan ketika selesai sholat wajib zikirnya adalah dibaca semuanya. Di ulama mengajarkannya dengan sesuai hadis Nabi yang lain, bahwasanya doa kita terhadap saudara kita tanpa diketahui saudara kita, maka itu mustajab, segera diijabah sama Allah. Maka dipraktekkan dalam zikirnya, dalam istighfarnya, astagfirullahaladzim li, untuk saya, wali walidayya, dan untuk kedua orang tua saya, wali ashabil huquqi wajibati alayya, dan untuk sahabat-sahabat yang saya punya hak atas mereka, wali masyayikhina, dan untuk guru-guru kami, wali ikhwanina, dan untuk teman-teman saudara-saudara saya, wali jamil muslimin wal muslimat, dan untuk semua orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, wal mu'min wal mu'minat, dan orang-orang mukmin, perempuan dan perempuan. Ditambah lagi al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup apapun yang sudah meninggal, wa atubu ilai, dan saya bertaubat. Ini luar biasa. Ketika kita mengucapkan istighfar itu habis sholat, malaikat langsung mengamini, bagimu, semoga Allah mengabulkannya, dan bagimu juga. Ketika kita mendoakan orang lain dengan kebaikan, itu diaminkan malaikat. Pertanyaannya, siapa yang lebih cepat dikabulkan doanya, doa kita atau doa malaikat?
otomatis doanya malah malaikat. Maka jangan pelit ketika berdoa. Selesai sholat duha, doanya Allahumma inkana rizki, jangan rizki. Ganti Allahumma inkana arzaqona fis sama'i fa'anzilha. Ya Allah, seandainya rizki kami, rizki kita, jadi kalau Allahumma inkana rizki itu hanya untuk diri sendiri. Ya Allah, seandainya rizki saya, itu pelit, Pak. Dikata Allahumma inkana arzaqona fis sama'i fa'anzilha. Ya Allah, seandainya rizki kami orang Islam itu di langit, fa'anzilha, maka turunkanlah. Jadi ganti dengan domir nahnu. Kenapa? Itu mempercepat dikabulkannya doa. Kenapa? Lanjutannya, fa inna du'aul muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajaban. Karena sungguhnya doanya seorang muslim untuk saudaranya yang tidak hadir mustajaban, itu diijabah langsung. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, da'watani laisa, ini bukan da'awat ya, salah cetak, da'watani laisa bainaha wa bainallahi hijabun, da'watul mazlumi wa da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib. Da'watani, dua doa, laisa bainaha wa bainallahi hijabun, yang tidak ada di antara doa tadi dengan Allah hijab, penghalang. Artinya apa? Dua doa ini langsung naik ke Allah, langsung diijabah. Kalau doanya orang yang lain, itu doa yang lain itu ditutup dulu sama Allah, ada hijabnya dulu, ada syaratnya dulu. Apa syaratnya? Pertama, dia baca sholawat apa enggak ketika doa. Kalau baca sholawat di awalnya akan naik, akhirnya baca sholawat lagi enggak, kalau enggak hijabnya tidak terbuka. Tapi yang ini lain, ada dua doa khusus, nih dua doa, yang lain enggak ada. Dua doa yang tidak ada hijab antara dia dengan Allah, yaitu da'watul mazlumi, doanya orang yang dizolimi, itu langsung dia ijabah sama Allah. Wa da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaib, dan doanya orang Islam untuk saudaranya yang lain walaupun orangnya tidak ada, itu doanya langsung Allah ijabah. Maka sering-seringlah berdoa untuk saudara-saudara kita, untuk orang kita, untuk kakak kita, adik kita, dan teman-teman kita. Makanya ketika istighfar bacanya gitu komplit. Alah, kelamaan. Ini bagi orang yang pelit. Oh, istighfarnya bid'ah. Wah, repot sudah kalau ada orang ngomong begitu. Padahal fadilahnya luar biasa. Wa qala alaihi salam, idza da'al muslim li akhihi bi dharil ghaib, qala al malaku amin wa laka bimithlihi. Kemudian dikuatkan lagi, ditegaskan lagi oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya, idza da'al muslimu li akhihi bi dharil ghaib. Jika seorang Islam berdoa untuk saudaranya tanpa diketahui oleh saudara tersebut, qala al malaku, maka para malaikat mengucapkan amin, kabulkanlah ya Allah. Walaka bimithli, dan bagimu juga. Dan malaikat langsung mendoakan lagi. Wa qala Maimun bin Mahran, berkata Syekh Maimun bin Mahran rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, man istaghfara li walidayhi ba'da kulli maktubatin faqad qama bi syukri lahuma alladhi amarahu Allahu bihi fi qawlihi anishkurli wa li walidayka. Syekh Maimun bin Mahran mengatakan, barang siapa yang beristighfar untuk kedua orang tuanya setiap selesai sholat fardu,
faqad qama, maka sungguh dia telah melaksanakan, telah menunaikan bisyukri, melaksanakan perintah Allah untuk bersyukur lahuma, bagi kedua orang tuanya, alladzi amarahu Allahu bihi, yang Allah perintahkan dengannya, fi qaulihi, dalam firman Allah dalam surat Luqman, anishkurli wali walidayka, hendaklah dia bersyukur terhadap saya dan terhadap kedua orang tuanya. Ini Syekh Maimun bin Mahran menegaskan, menerangkan bahwasanya orang yang beristighfar untuk dia dan untuk kedua orang tuanya, sesungguhnya dia telah melaksanakan perintah Allah, sebagaimana firman Allah, hendaknya dia bersyukur pada saya dan kepada kedua orang tuanya. Jadi dengan istighfar yang komplit tadi, pertama kita menunaikan kewajiban kita untuk berterima kasih kepada Allah dan kepada kedua orang tua kita, termasuk daripada perbuatan berbakti kepada kedua orang tua, baik orang tua kita sudah meninggal ataupun masih hidup. Yang kedua adalah kita mendoakan orang-orang lain, saudara kita yang tidak kita tahu, dan itu luar biasa fadilahnya. Wa qala man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat fi kulli yawmin 27 marratan kana minal ladzina yustajabu du'a'ahum. Dan barang siapa yang beristighfar untuk orang-orang mukmin dan orang-orang laki-laki dan perempuan, fi kulli yaumin, setiap hari, 27 marratan, 27 kali, kana minal ladzina yustajabu du'a'ahum, maka orang tersebut termasuk dari orang-orang yang doanya mustajab. Wabihim yurzaquna wa yumtiruna wa hadza wasful auliya, dan dengan doa tersebut Allah memberikan rezeki kepadanya dan menghujani dengan rezeki yang banyak. Wa hadza wasful auliya, dan itu adalah termasuk daripada akhlaknya para wali. Jadi kita istighfar untuk semua orang 27 kali sehari. Maka perhatikan, siapa muslim yang mengucapkan istighfar untuk orang Islam yang lain 27 kali sehari, datangi Pak, minta doakan, karena pasti doanya mustajab. Kalau bahasa kitanya doanya mandi, doanya manjur. Jadi dalam Islam, Allah anjurkan kita bukan hanya dermawan dalam hal urusan harta, bukan hanya dermawan dalam hal berbagi dengan sesama dengan harta, akan tetapi juga dermawan dalam berdoa. Jangan sendiri saja. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita akhiri dengan bersama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.